wa innahum layasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sesungguhnya setan-setan itu menghalangi mereka dari jalan ini, jalan yang benar, dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain fa bi'sal qarin. Hingga jika datanglah kepada kami orang yang berpaling ini, maka ia pun berkata, aduhai, seandainya antara diriku dan dirimu jarak seperti antara timur dengan barat. Seburuk-buruk teman adalah engkau, wahai setan. Wala yanfa'akumul yawma idh zalamtum annakum fil 'adzabi mushtarikun. Pada hari ini tidak bermanfaat bagi kalian tatkala kalian berbuat zalim. Tidak bermanfaat bagi kalian pada hari ini ketika kalian berbuat zalim, bahwasanya kalian akan bersama-sama berserikat dalam siksa. Afa anta tusmi'u summa aw tahdil umya wa man kana fi dhalalin mubin. Apakah engkau bisa membuat orang yang tuli mendengar, atau bisa memberikan petunjuk kepada orang yang buta dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata? Fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Maka jika kami hilangkan engkau, maka sesungguhnya kami akan membalas mereka. Au nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alaihim muqtadirun. Atau kami perlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka, maka sesungguhnya kami amat kuasa atas mereka. Inilah yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, Bapak ya. Insyaallah udah jelas nih. Udah sampai ayat ke ini kan 41 ya. Nah ya. Berarti faidah yang bisa kita petik dari ayat-ayat tersebut, dari ayat ke-36 sampai 41, diantaranya pertama, peringatan agar tidak berpaling dari Allah, atau ancaman bagi orang yang berpaling dari peringatan Allah. Apa ancamannya? Dalam ayat ke-36 Allah sebutkan yang berpaling dari pengajaran Ar-Rahman, maksudnya berpaling dari mengingat Allah, tidak mengingat Allah, maka balasnya apa? Allah sediakan setan sebagai qarin, sebagai pendamping, orang yang mendampinginya, menyertainya. Nah, artinya orang yang berpaling dari Allah pasti akan ditemani setan. Makin jauh dari Allah, makin dekat dengan setan. Sebaliknya, makin dekat dengan Allah berarti makin jauh dari setan. Makanya Bapak, kalau kita jauh dari Al-Quran, biasanya yang kita dengar apa biasanya? Nah itu kan, kalau udah nggak jauh dari Al-Quran, ujung-ujung musik ya kan. Makin jauh dari Al-Quran itu. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, tidak akan bersatu dalam hati seorang hamba dua cinta. Cinta Al-Quran dan cinta musik, nggak akan bersatu. Artinya dua cinta ini nggak mungkin, paling akan ada yang terkalahkan. Jadi nggak bisa dua-duanya sama-sama cinta, nggak mungkin ya. Karena Al-Quran kalamullah, dicintai oleh Allah, disukai malaikat. Sedangkan musik dibenci oleh Allah, disukai oleh setan ya. Nah ini faedah pertama ya. Jadi siapa yang berpaling atau ancaman bagi orang yang berpaling dari peringatan Allah, dia akan ditemani atau dekat dengan setan. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat ke-37, ya, orang yang disesatkan oleh setan, orang yang disesatkan oleh setan seringnya menyangka dirinya mendapatkan petunjuk. Orang yang disesatkan oleh setan seringnya menyangka dirinya mendapatkan petunjuk. Artinya dia disesatkan oleh setan tapi tidak merasa sesat ya. Dalilnya apa itu? Dalam ayat ke-37 Allah katakan dari bersambung ayat sebelumnya, siapa yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman,
berpaling dari pengajaran Ar-Rahman, ini sudah kita bahas, ada dua penafsiran. Pengajaran Ar-Rahman pertama apa? Al-Quran. Dan bisa maksudnya siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, yaitu mengingat Allah. Ya, dan dua-duanya jelas sama Bapak ya. Artinya maknanya hampir sama. Orang kalau berpaling dari Al-Quran akan ditemani setan. Orang kalau sudah jauh dari mengingat Allah ditemani setan. Sama aja ya. Nah, orang yang seperti ini Allah katakan nanti setan menjadi korinnya, pendampingnya, dan setan-setan ini akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus dalam keadaan mereka menyangka diri mereka dapat petunjuk. Jadi sebagian orang yang disesatkan oleh setan menyangka dirinya dapat petunjuk. Dia sesat tapi tidak menyangka dirinya sesat. Nah, ini yang berbahaya. Ya, beda dengan orang yang tersesat tapi tahu dirinya sesat. Ini siapa biasanya? Pelaku maksiat. Pelaku maksiat tahu dirinya salah. Ya, saya salah, gimana lagi, tapi udah terlanjur enak deh. Udah kebiasaan. Nah, ini pelaku maksiat. Beda dengan yang satunya, orang yang membuat perkara-perkara baru, membuat bid'ah, menyangka dirinya sedang mendekatkan diri kepada Allah padahal dia sedang menjauh dari Allah. Ini lebih berbahaya. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Ya, karena kenapa? Pelaku maksiat merasa dirinya salah. Tapi kalau pelaku bid'ah merasa dirinya benar, ya. Nah, ini Bapak ya. Dan dari sini juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika menjelaskan ayat ini, yaitu ayat yang ke-37 tadi, mereka, para setan itu menghalangi mereka dari jalan yang lurus, dan mereka yang disesatkan ini menyangka diri mereka dapat petunjuk. Nah, Syekh di sini menerangkan, menyebutkan faedah dengan bentuk pertanyaan. Lantas bagaimana keadaan orang yang misalkan dia tersesat tapi menyangka dirinya tidak tersesat dengan alasan tidak tahu? Ini kan dia menyangka dirinya petunjuk karena dia tidak tahu. Ya, seperti ini, yang seperti ini dimaafkan atau tidak? Nah, kata Syekh gitu. Kalau ada orang, katanya nih, orang tidak tahu, tersesat, terus dia menyangka dirinya tahu. Dia tersesat tapi menyangka dirinya tidak tersesat karena tidak tahu. Nah, yang seperti ini dimaafkan atau tidak? Dimaafkan tidak? Dimaafkan ya? Hah? Lihat keadaannya, gimana keadaannya? Ya, intinya kata Syekh ya seperti itu. Artinya gini, kalau ketidaktahuannya, artinya karena kelalaian dia, tidak dimaafkan, dapat hukuman. Ya, kelalaian ternyata sarana untuk dapat ilmu ada di sekitar dia, mudah dijangkau. Maka kalau dia ternyata tersesat, nanti nggak bisa di hadapan Allah, ya Allah saya tersesat karena tidak tahu. Nah, ini nggak bisa terima, karena itu bukan tidak tahu tapi tidak mau tahu. Nah, ini faedah Bapak ya. Ini mungkin sering kita dalam kitab Nawaqidul Islam kita bahas ini. Dalam ini juga, dalam tafsir Jalalain ternyata disinggung juga. Ilmu itu saling apa? Berkaitan. Dan dengan inilah ilmu lebih nempel. Saya juga nggak ngira ketika saya baca keterangan dari Syekh As-Sa'di, loh kok pembahasan kemarin di Nawaqidul Islam ternyata disebutkan juga di sini. Nah, ini mungkin bagi yang sudah sering dengar, oh udah dengar kemarin, diulang, ya nggak masalah, biar nempel. Tapi siapa tahu ada yang belum dengar. Nah, jadi Bapak, kalau seorang tersesat nih, tapi dia tidak tahu kalau dirinya tersesat, ini tidak otomatis dimaafkan. Dilihat orangnya. Kalau orangnya benar-benar tidak tahu, maka yang seperti ini dimaafkan. Tapi kalau orangnya tidak mau tahu, ini tidak dimaafkan. Bisa dibedakan kan? Tidak tahu, tidak mau tahu. Tidak tahu artinya begitu. Gambarannya ya seperti seorang tinggal di pedalaman, di sekitarnya orang-orang kafir.
dia untuk bertanya, untuk belajar agama Islam misalkan, atau belajar apapun, jauh, butuh misalkan perjalanan 3 hari 3 malam misalkan, dan tidak ada sarana dia untuk pergi ke sana, kecil kemungkinan dia pergi meninggalkan kampungnya, lalu dia tersesat karena nggak ada apa, ilmu untuk sampai ke telinga dia kan. Nah, kalau yang seperti ini dimaafkan, jelas ya. Tapi kalau sarana untuk dapat ilmu, dapat hidayah ada di sekitar dia, tapi dia menutup telinganya, lalu dia tersesat, maka yang seperti ini tidak dimaafkan. Jadi kalau nanti di akhirat dia tersesat nih, nggak bisa dia membantah Allah, ya Allah kenapa engkau siksa saya? Saya kan tidak tahu. Nah, yang seperti ini bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Nah, yang seperti ini tidak dimaafkan. Jelas apa ya? Jadi selama seorang ini tersesatnya karena kelalaian dia, ini tidak dimaafkan. Dan ini berlaku Pak, bukan cuma kepada orang Muslim saja, orang kafir juga begitu. Misalkan ada orang kafir nih, tinggal suatu tempat, di situ ada Muslim. Lalu dari sejak hidup sampai mati dia kafir, meninggal maka kafir. Maka di akhirat nggak bisa, misalnya Allah bertanya kepada dia, kenapa kamu kok mati dalam keadaan kafir? Ya Allah, saya tidak tahu ya Allah kalau ada Islam. Nah, ini nggak diterima karena di samping dia ada Muslim, di sebelah sana ujung sana ada Muslim. Kenapa kamu tidak bertanya? Jelas apa ya? Itu bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Jadi kebodohan, tersesat karena lalai tidak dimaafkan. Ini kaidahnya ya. Tersesat karena kelalaian tidak dimaafkan. Tapi kalau tersesat karena benar-benar tidak tahu, ini dimaafkan. Jelas? Ya, makanya ada faidah juga Bapak terkait ihdinas dan siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan kita berlindung, kita mohon kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus kan, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan pula sesat. Nah, orang yang dimurkai adalah orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan, itu Yahudi. Sedangkan yang sesat orang Nasara, beramal tapi tanpa ilmu. Nah, artinya Bapak, mereka kan tidak punya ilmu, tersesat. Maka kalau mereka disiksa, nggak bisa mereka membantah, ya Allah kami tidak tahu. Bisa. Walaupun tersesatnya karena apa? Kelalaian mereka. Bahkan kalau faidah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seluruh Nasara zaman sekarang maghdub alaihim, dimurkai, bukan sesat lagi. Kenapa Syekh sampai ngomong gitu? Karena mayoritas mereka sudah dengar tentang Islam. Saya yakin hampir mayoritas mereka dengar Islam. Jadi mereka bukan lagi tidak punya ilmu, mereka udah punya ilmu tapi tidak mau mengikuti ilmu, atau mereka memang sengaja menutup telinga mereka dari ilmu sehingga akhirnya mereka tersesat. Nah, jelas apa ya? Nah, ini faedah penting yang disebutkan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Jadi kesimpulannya, tersesat karena kelalaian tidak dimaafkan, tapi tersesat karena ketidaktahuan, benar-benar tidak tahu, ini dimaafkan ya. Dan ini berlaku dalam masalah akidah maupun masalah ibadah. Akidah maupun ibadah. Ibadah seperti apa? Kalau misalkan seorang dalam seumur hidupnya, misalkan, ini contoh aja, misalkan dia melakukan pembatal sholat, ketika ditanya, dia udah dulunya misalkan nggak belajar melakukan pembatal sholat dalam keadaan sholatnya masih sah. Nah, di kemudian hari dia tahu, oh ternyata sebenarnya saya udah batal selama berpuluh-puluh tahun, sholat saya batal. Nah, maka kalau memang dia benar-benar tidak tahu, jauh dari ilmu, jauh dari ustadz, jauh dari buya, maka yang seperti ini dimaafkan. Tapi kalau dia tadi tidak peduli, ada ilmu tapi tidak mau dekati, saran untuk dapat ilmu ada tapi dia nggak peduli, sehingga akhirnya apa? Berpuluh-puluh tahun dia sholat dalam keadaan batal sholatnya, maka yang seperti ini tidak dimaafkan. Ustaz, kalau setelah itu dia tobat, lain lagi kalau tobat.
Jelas apa ya? Artinya pintu tobat tetap terbuka selama masih hidup. Jelas ya? Jadi kalau misalkan dia, iya saya lalai, udah saya tobat, ya selesai. Yang jadi permasalahan itu kalau dia tidak bertobat, lalu bertemu dengan Allah dalam keadaan sholatnya selama puluhan tahun, batal. Nah yang seperti ini nggak bisa nanti, ya Allah saya sholatnya batal karena saya tidak tahu. Bukan tidak tahu, kamu tidak mau tahu. Ya, dibedakan antara tidak tahu dan tidak mau tahu ya. Nah itu faedahnya Bapak ya. Kita kembali lagi. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat yang ke-38, orang yang berpaling dari atau orang yang berpaling dari peringatan Allah akan menampakkan penyesalan di akhirat nanti. Orang yang berpaling dari ingat Allah akan menampakkan penyesalan di akhirat nanti. Contohnya dalam ayat ini Allah sebutkan ketika orang yang berpaling dari Allah ini datang menghadap Allah di akhirat, di situ dia menampakkan penyesalan dengan berkata kepada korinnya, kepada temannya. Siapa temannya? Setan. Ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain. Soba, jarak antara diriku dan dirimu seperti jarak antara timur dan barat. Coba dulu saya nggak dekat dengan kamu, coba saya dulu nggak menuruti kamu. Nah ini nyesal Bapak, tapi penyesalannya berguna tidak? Tidak berguna ya. Makanya Allah sebutkan pada ayat selanjutnya, wala yanfa'ukumul yaum, dan tidak bermanfaat bagi kalian pada hari ini. Penyesalan kalian tidak bermanfaat pada hari ini, yaitu pada hari akhir nanti. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat ke-39, bersama-sama dalam siksa tidak akan membuat ringan siksa di akhirat. Bersama-sama dalam siksa tidak akan membuat ringan siksa di akhirat. Bersama-sama dalam siksa maksudnya begini, kalau di dunia si fulan A dipukuli sama orang, dia merasa sakit, setelah itu dimasukkan lagi B, dipukuli. Nah ketika si A nyaksikan ada orang baru dipukuli sama seperti dia akan merasa apa? Terasa ringan kan penderitaan dia kan, walaupun nggak hilang. Tapi saya dipukul sampai berdarah-darah, tiba-tiba datang B dipukuli juga berdarah, agak ringan. Nah ini di dunia, tapi di akhirat enggak. Dengan sama-sama siksa orang kafir dengan ini orang fasik dengan setan, sama-sama siksa, nggak akan tetap merasa ringan, tetap saja merasa sakit. Nah ini bedanya dunia dengan akhirat. Kalau di akhirat, kalau di dunia masih merasa ringan kita. Kita kena musibah, saya kena musibah, harta saya ludes. Lalu di kemudian hari atau besoknya kita nyaksikan ada orang juga sama, hartanya ludes. Nah, biasanya kita merasakan apa? Musibah kita jadi agak ringan kan? Nah itu di dunia. Kalau di akhirat nggak seperti itu. Seorang siksa, temannya siksa, nggak akan ringan, tetap merasa berat, apa ya? Nah itu ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat ke-40, hidayah itu ada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Makanya Allah di sini mengingatkan nabinya, afa anta tusmi'us sum aw tahdil umya wa man kana fi dhalalin mubin? Apakah engkau wahai Rasul bisa membuat orang yang tuli bisa dengar? Dan apakah engkau bisa memberikan petunjuk kepada orang yang buta dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata? Jawabannya bisa tidak? Tidak bisa. Yang bisa siapa? Allah. Ya, maka hidayah di tangan Allah. Hendaknya kita minta hidayah kepada Allah, baik untuk diri kita atau orang terdekat dengan kita. Ya, karena nggak jadi patokan. Orang sudah dapat hidayah berilmu, lalu orang terdekatnya berilmu, nggak jadi patokan. Ya, karena kalau misalkan keberadaan orang berilmu pasti bisa mempengaruhi orang sekitarnya, tentu Nabi Nuh seharusnya bisa membuat istrinya dapat hidayah, istri dan anaknya. Tapi kenyataannya istri anaknya kafir, menentang dakwah Nabi Nuh.
Allah katakan fakhanatahuma, istri Nabi Nuh dan Nabi Lut telah berkhianat kepada suami mereka. Nabi Nuh sama Nabi Lut punya istri. Nah, kedua istrinya ini berkhianat kepada suami mereka. Istri Nabi Nuh berkhianat kepada Nabi Nuh. Istri Nabi Lut berkhianat kepada Nabi Lut. Timbul pertanyaan, khianat apa? Pengkhianatan apa? Apakah selingkuh? Tidak. Oke ya. Para ulama sepakat bahwasanya rumah tangga para nabi terjaga dari maksiat. Maksiat seperti zina misalnya nggak ada. Terus maksudnya apa? Mereka berkhianat, istri Nabi Nuh dan Nabi Lut berkhianat dalam masalah apa? Agama. Maksudnya apa? Mereka tidak mau beriman kepada suami mereka, padahal suami mereka seorang nabi. Nah, itu menunjukkan hidayah itu bukan di tangan Rasul ya. Nabi Nuh nggak bisa membuat istrinya dapat hidayah. Bahkan disebutkan dalam kitab tafsir, istrinya Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, suami saya ini gila. Gila bapaknya. Pernah ada istri kita gitu ngomong ke masyarakat, suami saya gila. Nah, ini Nabi Nuh, istrinya begitu ngomong, suami saya gila. Dan Nabi Lut, istrinya apa pengkhianatannya? Membocorkan kedatangan tamu-tamu ke rumah Nabi Lut. Tamu-tamu ini malaikat berwujud apa? Pria tampan. Nah, ketika datang ke Nabi Lut merasa sempit dadanya. Kenapa? Karena ini incaran kaumnya nih, yang orang rohomo kan. Nabi Lut sedih, gimana, khawatir mereka diganggu. Nah, ini sudah artinya Nabi Lut udah sedih, khawatir mereka diganggu. Dan ketika itu Nabi Lut berusaha untuk menyembunyikan kedatangan tamu tersebut. Ternyata apa yang terjadi? Istrinya yang membocorkan. Nih ngasih tahu kaumnya, di rumah saya ada pria-pria tampan. Nah, udah kaumnya apa? Dengar itu udah seperti kayak orang gila, langsung datangi rumah Nabi Lut, pengen tamunya itu diserahkan kepada mereka. Nah, itu Bapak ya, itu menunjukkan sekali lagi hidayah di tangan Allah, bukan di tangan Rasul, apalagi di tangan kita. Maka kalau kita mengingatkan seorang, dinasehati, dikasih jelaskan ayat, nggak juga berubah, ya itulah, itu menunjukkan hidayah bukan tangan kita, tapi di tangan Allah ya. Ya, kita mau menyampaikan 1000 hadis di depan orang, 1000 ayat di depan orang. Kalau Allah belum berikan hidayah, nggak akan bisa. Nggak akan, dia akan kayak apa ya? Seperti kayak kaca tuh mantul gitu loh. Jadi kita ingin menyiram seorang, tapi ada kaca, nyampe ke orangnya, tidak akan mantul lagi kan? Nah, begitulah kalau orang menolak hidayah, mau sampaikan banyak ayat pun nggak akan bisa. Ya, tugas kita cuma menyampaikan ya, bukan memastikan atau seorang dapat hidayah ya. Nah, itu faedahnya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik, terutama dari ayat ke-41, siapa yang menyakiti para rasul, pasti Allah akan menghukumnya. Siapa yang menyakiti rasul, Allah pasti akan menghukumnya, entah di dunia atau di akhirat. Karena Allah nyatakan ini dalam ayat 41, fa imma nadhaban nabika fa inna minhum muntaqimun. Bisa jadi kami hilangkan engkau, artinya karena mungkin dibunuh kaumnya, maka kami akan membalas mereka. Atau rasulnya tidak sampai dibunuh oleh kaumnya, tapi apa? Allah akan menghinakan musuhnya. Artinya musuh para rasul pasti akan dihinakan, baik rasulnya masih ada maupun tidak ada ya. Jelas apa ya? Nah, selesai. Itulah faedah yang bisa kita petik dari ayat ke-36 sampai ayat ke-42 ya. Nah, berarti kita sekarang lanjutkan ayat berikutnya, ayat ke-43 sampai 45 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun.
was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Di sini. Fastamsik billadzi uhiya ilaik. Berpeganglah atau berpegang teguhlah pada apa yang diwahyukan kepadamu. Innaka ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Sesungguhnya itu adalah kemuliaan bagimu dan bagi kaummu. Wa sawfa tus'alun. Kelak kalian akan ditanya. Was'al man arsalna min qablika min rusulina. Tanyakanlah kepada rasul-rasul yang telah kami utus sebelummu. Aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Apakah kami menetapkan sembahan-sembahan selain Tuhan yang Maha Pengasih yang mereka layak diibadahi? Nah itu ya, ayat ke-43 sampai 45 ya. Jadi terjemahan ayat ini seluruhnya, berpegang teguhlah kepada apa yang diturunkan kepadamu, sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus, dan sesungguhnya itu adalah kemuliaan bagimu dan bagi kaummu. Niscaya kalian akan ditanya. Tanyakanlah kepada rasul-rasul yang kami utus sebelummu, apakah kami menetapkan sembahan-sembahan yang diibadahi selain Allah? Nah ini ya, ini ayat ke-43 sampai 45. Kita bahas. Allah nyatakan sini, fastamsik billadzi uhiya ilaik. Berpegang teguhlah kepada apa yang diturunkan kepadamu. Berpegang teguhlah kepada apa yang diwahyukan kepadamu. Ini di ayat ditujukan pada siapa? Nabi kita kan? Karena berpegang teguhlah kepada apa yang diwahyukan kepadamu. Ini berarti perintah untuk Nabi. Ya. Pertanyaannya Bapak, apakah Nabi sebelum diperintahkan beliau tidak berpegang teguh kepada apa yang diwahyukan kepada beliau? Atau beliau sudah berpegang teguh? Tidak kan? Terus kenapa Allah memberikan perintah? Nah ini menunjukkan yang namanya fi'il amr. Kalau kita belajar usul fikih, nggak mesti yang namanya perintah itu untuk mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tapi bisa juga maknanya lanjutkan. Contoh yang begini Bapak. Selama ini kalau kita bayangkan fi'il amr itu kata perintah ya dalam bahasa Arab. Kalau kita memberikan perintah, berarti orang yang diperintah sebelumnya tidak melakukan apa yang kita perintahkan, ya kan? Yang kita pahami gitu. Contohnya gini, saya lagi duduk, lalu ada orang yang nyuruh berdiri. Berarti sebelum diperintahkan berdiri, saya dalam keadaan tidak berdiri kan? Ya tidak? Jadi katanya fi'il amr tuh gitu, kata perintah tuh begitu. Yang tadinya tidak ada lalu ada. Keliru. Karena yang namanya kata perintah nggak mesti untuk mengadakan sesuatu yang tidak ada lalu jadi ada. Tapi bisa juga maknanya teruskan. Contohnya saya duduk di sini. Lalu ada orang berkata, "Ijlis, duduklah." Padahal saya sedang duduk. Maksudnya apa nih? Teruslah duduk. Nah gitu. Nah sama dengan Rasul juga. Rasul disuruh berpegang teguh pada wahyu yang diberikan kepada beliau. Padahal dia sudah berpegang teguh kan, tapi Allah tegaskan demikian. Maksudnya apa? Supaya teruslah berpegang pada wahyu. Ya, jelas Bapak ya. Dan pertanyaan apa yang dimaksud wahyu di sini? Wahyu yang diturunkan kepadamu. Maksudnya apa itu? Al-Qur'an ya. Lalu itu Al-Qur'an, dan setelah Allah memerintahkan Nabi berpegang teguh pada Al-Quran, Allah menguatkan, innaka ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar berada di jalan yang lurus. Artinya, engkau sudah berada di jalan yang lurus, maka teruslah berpegang pada wahyu, jangan sampai berpaling. Ya mungkin sampai sini dulu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan surat Az-Zukhruf ini ya. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.